Sahabat Suara Tepian, saya beruntung berjumpa dengan Edward Tigor Siahat, seorang fotografer berhasil, pemilik Pilti Kopi di kawasan Langit, Seberborong. Saya ceritakan tentang beliau dulu. Dia berkarir dulu di majalah SWA ya, majalah SWA. Berhasil, dan saya kira dia salah satu fotografer yang menginspirasi tapi memutuskan pulang kampung. Saya akan cerita bagaimana dia memutuskan pulang kampung padahal dia tinggal di Jakarta, tinggal di Tebet, Jakarta Selatan. Horas Le Tigor. Oh, Horas. Bagaimana kabar, Le? Baik, terima kasih, Le. Sehat-sehat. Senang berjumpa, ini kesempatan berharga bagi saya. Suara Tepian, cerita, Le, kenapa Le memutuskan pulang kampung? Ya, jadi terima kasih. Saya pertama sekali tidak ada niat untuk menyombongkan diri. Jadi kalau saya cerita sebenarnya apa adanya saja yang kami alami. Saya datang dari keluarga sederhana di kampung, jadi pergi merantau. Tadinya berdoa kepada Tuhan supaya kita hidupnya lebih baik daripada di kampung. Mintanya 5. Apa maksudnya 5? 5 artinya sih secara ekonomi sudah mapan lah gitu loh ya. Ternyata Tuhan memberikan berlipat-lipat. Tidak hanya 5, tapi nolnya jadi banyak sekali. Nah, kami merasa sudah waktunya untuk menjadi pembaharu di Bonapasogit dalam segala hal. Soal lingkungan, soal standar hidup di sektor hospitality. Jadi saya dan istri dan anak-anak kami total pindah ke Bonapasogit tahun 2013. Jadi sekarang kami sudah 9 tahun ya. 9 tahun dan Ya. sudah berkembang Piltik Kafe ya. Dan Tuhan Kopi ya. memberikan tambah lagi, bertambah-tambah. Luar biasa. Le, sebelum lebih dalam soal Bonapasogit nanti saya tanya. Le kan tadi kata sederhana itu loh. Ya. Le sebut bahwa waktu merintis jadi fotografer itu kan tidak ujuk-ujuk langsung dikenal. Ya. Tapi dengan aktif dan tekun di pilihan itu sempat sekolah ke Inggris ya. Ya. Bagaimana kemudian Le sampai ke Inggris? Ya, jadi orang Batak itu kan petarung ya. Iya. Selalu belajar dari apa yang dilihat, apa yang didengar gitu loh ya. Nah, jadi saya awali dengan tukang foto keliling ya. Jadi anak muda sekarang mungkin mereka menekuni fotografi karena panggilan hati. Jadi bukan Kalau saya- langsung ke majalah ya? Oh tidak, saya kalau anak muda kan tadi saya katakan mereka jadi fotografer karena panggilan hati. Kalau saya panggilan perut. Awalnya itu. Jadi kita datang dari kampung ke Jakarta kan, ya kita tahu lah dulu kan ada satu semacam tagline ya, sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam ibu kota. Nah, jadi kita misinya waktu itu ingin mengalahkan kekejaman ibu kota dengan kita bekerja apa saja. Banyak versi kan, orang Batak rantau itu ada yang jadi kenek, ada yang jadi macam-macam. Saya adalah memilih jalur tukang foto. Apa yang kemudian memutuskan pilihan jadi fotografer? Ya tadi itu karena panggilan ini, panggilan perut. Kebetulan ada lai saya, Marga Siombing, berbaik hati mengajarin saya. Fotografer sebagai jurnalis? Enggak, tukang foto keliling, door to door. Jadi saya lihat, ya kayaknya ini bisa jalan hidup. Jadi saya tekuni, tentu saya terus belajar. Saya mengikuti beberapa seminar, pelatihan, dan tadinya tukang foto keliling, akhirnya saya bisa jadi part-time photographer di Hotel Mandarin. Dari Hotel Mandarin saya kenalan beberapa wartawan. Lalu saya tanya, ada nggak peluang di majalah jadi fotografer? Dibilang ada, waktu itu Grup Tempo. Nah, saya diinterview dan saya ditempatkan di majalah SWA. Lalu dari majalah SWA, saya berkenalan dengan banyak pengusaha besar di Indonesia. Dan saya mendengar cerita hidup mereka.
benang merahnya sama, yaitu kerja keras dan selalu belajar dan memegang kepercayaan. Itu saja saya terus lakukan terus-menerus. Dari majalah itulah kemudian diberangkatkan sekolah ke Ya, Inggris. jadi menabung. Ya. Jadi satu hari saya berkenalan dengan salah satu narasumber di majalah itu, dan saya sampaikan niat saya ingin belajar secara formal, belajar fotografi di luar negeri. Ya. Dan saya disarankan di London, di Inggris, dan saya belajar di St. Martin College. Dan pulang ke Indonesia, ya naik kasta lah. Saya Kasta gitu. nikmati karya-karya lain karena pernah saya lihat buku dari diary, Ya, dari foto-foto, Haydenfield. lalu juga Tapanuli Utara. Ya, ya. Apa yang kemudian Lai memutuskan juga memoto-moto atau memiltik lah katalah ya, Ya, Miltik ya. keindahan di kawasan kita itu di Danau Toba. Iya, Danau Toba kan kita tahu sendiri ya, itu salah satu tempat yang terindah di dunia ya. Punya gunung, punya bukit, punya lembah, punya danau, punya sungai dan semuanya ya. Dan luasnya, wah nggak tanggung-tanggung, 100 km gitu loh, keliling. Itu luar biasa. Di dalam danau itu ada pulau, namanya Samosir, ada Pulau Sibana dan sebagainya. Itu sangat potensial sekali ya. Sayang tempat itu tidak ada yang mempublikasikan secara serius atau katakanlah secara profesional. Saya terpanggil itu, saya punya talenta memotret. Setelah saya belajar dari luar negeri, makin mampu melihat fotografi itu sebagai alat yang sangat kuat menyampaikan pesan. Dan itu akan nancap. Kalau dulu orang-orang Eropa atau orang Barat itu selalu bikin postcard kan untuk menceritakan tempat-tempat indah di negara mereka. Saya pikir kita harus lakukan itu gitu loh. Dulu belum ada internet, belum ada seperti sekarang ini digital ya. Ya. Jadi dulu saya lakukan bikin buku, bikin postcard gitu loh, bikin brosur gitu. Ada kalimat yang menyebut satu foto itu berpesan 1000 Ya, satu pesan foto, gitu. Ya. Kira-kira apa di balik makna ini? Sebagai Ya, fotografer lah. foto kan bisa meringkaskan suatu apa ya, muatan pesan. Kalau kita katakan indah tanpa foto kan bagaimana? Kalau Anda seorang penulis mengatakan indahnya bukit, lembah, sungai, padi menguning, imajinasi orang si A dan si B bisa beda-beda. Padahal dia sudah baca satu paragraf, dua paragraf penjelasan tentang gunung lembah tadi. Belum bisa menjelaskan. Belum. Dan mungkin imajinasi si A, si B, si C yang membaca itu beda-beda. Tapi begitu satu foto, itu jelas. Apakah foto yang indah yang Lai sebutkan itu dia disebut indah kalau hanya alam? Apakah manusia juga harus Oh iya. ada hadir di foto itu? Iya, manusia itu kan tujuannya, kehadiran manusia itu banyak ya. Salah satu skala pembanding. Kedua, memberi jiwa pada foto itu, ada kehidupan. Gitu loh. Lalu kemudian Lai kan banyak juga berjumpa dan karena relasi tadi dengan tokoh-tokoh yang meminta dipoto begitu. Iya. Kira-kira pesan dari Lai sebagai orang yang sudah mumpuni di bidang fotografer, orang-orang muda yang merintis di jalur ini, di jalan ini, agar mereka juga tahu apa esensi jadi seorang fotografer. Ya, pertama, buatlah pekerjaan itu bermartabat. Bermartabat secara keseluruhan ya, dari diri Anda sendiri, kemampuan komunikasi ya. Lalu Anda harus bersikap profesional ya. Kemudian kualitas pekerjaan kita itu harus selalu ditingkatkan Ya. kualitasnya, baik dari segi Terus mutu, belajar ya. terus belajar gitu loh. Nah, Termasuk ada di komunitas para fotografer. ya penting. itu akan memperkaya wawasan ya. Jadi kita kan belum tentu menguasai atau memiliki informasi yang banyak ya. Dengan kita berada di lingkungan sejawat ya,
teman kolega kita itu akan menambah wawasan kita. Gitu loh. Edward Igor Siahaan, yang menarik menurut saya pilihan Lai itu tetap tidak pernah meninggalkan sebagai fotografer, tapi juga meninggalkan, kalau saya sebut ini meninggalkan legacy atau inspirasi bagi orang lain, karena tadi sudah ceritakan meninggalkan tanah perantauan kembali ke kampung halaman. Apa ya kira-kira pesan untuk para anak rantau yang relatif berhasil secara ekonomi juga melirik kampung halaman kita begitu? Baik, ini berlaku universal ya. Saya tidak ditujukan kepada orang yang ingin jadi fotografer. Kami kan sudah tinggal di Monapasokit 9 tahun. Ya, kami melihat sekarang ini ada ancaman serius untuk kampung kita, Monapasokit, tanah leluhur kita, Danau Toba. Makin hari, makin lama, populasi Batak itu yang tinggal di Monapasokit terus menurun. Yang tinggal itu mungkin tak lebih dari 5%. Contoh lain sendirilah, kakak beradik dihitung ada berapa orang sekarang yang tinggal di Monapasokit. Hanya 1 orang dari 4 bersaudara, 3 orang merantau. Dan itu terjadi di hampir seluruh keluarga. Nah, akibatnya apa? Monapasokit itu sekarang tak berdaya menghadapi kemajuan di berbagai bidang. Akibatnya makin banyak kerusakan di Monapasokit. Kerusakan alamnya kerusakan moral dan mental di sana pun sangat rendah. Tidak petarung seperti Batak diaspora, Batak merantau. Nah, ini berbahaya untuk jangka panjang. Lama-lama tanah Batak itu, Monapasokit itu hanya kenangan. Oleh karena itu, saya mengajak di balik ancaman ini banyak peluang. Dengan terbukanya akses ke tanah Batak melalui Bandara Silangit, maka terbukalah banyak peluang di sektor pariwisata. Ya. Tapi banyak juga sebenarnya perantau pulang kampung. Maaf, ini bukan tendensius ya. Banyak pulang kampung karena memang tidak mampu lagi bertarung di Jakarta. Tapi tidak banyak misalnya pilihan, memang dia berhasil kok karir di tanah perantauan, tapi ingin memberi makna di kampung halaman, menyemangati sekitarnya. Apa kira-kira yang harus dimiliki? Karena tadi semangat pembelajaran itu kan Lai terus belajar. Sampai saya dengar punya produk juga, Piltik Cafe ya. Piltik Coffee. Jadi di mana-mana ini sekarang. Ini kan berarti kan tidak ujuk-ujuk bisa punya produk, dipelajari semua. Packagingnya, produk kualitasnya begitu. Cerita Lai. Ya, hari ini kita sangat terberkati ya dengan kemajuan teknologi. Semua informasi yang kita inginkan ada di internet ya. Melalui platform Google atau Wikipedia atau YouTube dan sebagainya. Tinggal tanya saja, apa saja ada di sana. Kembali kepada kita mau jadi petarung atau jadi hanya penonton. Kita harus jadi pemain, kita harus rebut tanah leluhur kita itu, harus kita yang mengolah itu. Itu saja modalnya. Jadilah petarung, jangan hanya jadi peminta-minta. Saya kira ini sependapat lah ya. Orang yang berhasil itu pasti ada standar kualitas yang ditonjolkan. Termasuk jika juga berjuang di kampung halaman, jangan hanya sekedar begitu. Jadi Piltik Cafe misalnya mungkin cerita sedikit lah, bagaimana kualitas kopi itu dihadirkan agar juga kita memarketingkannya, memasarkannya juga semangat begitu. Iya, kita sangat beruntung ya, sempat jadi fotografer, lalu kita berpergian ke berbagai tempat. Ya, dari tempat-tempat yang kita lihat itulah menjadi patokan kita. Kalau melayani tamu, greeting itu seperti apa, take order itu seperti apa, delivery order seperti apa. Semua kita terapkan standar bintang 5. Jadi walaupun kami punya kedai Piltik Coffee di dusun, tapi kami menerapkan standar bintang 5. Kami menjamin setiap tamu yang datang ke Piltik itu sama seperti pelayanan di tempat-tempat berbintang.
Tapi bagaimana harga? Le? Kan itu biasanya standar kualitas yang bagus itu juga harga juga mahal. Gitu. Kita beruntung. Ya. Karena apa? Sumber bahan baku kita kan kita beli dari petani sekitar. Ya. Jadi kita mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan belanja dari kota ya, di pasar atau supermarket kota. Jadi kita pasti lebih murah, bisa separuhnya dari harga bintang 5 di kota. Ya. Gitu. Pertanyaan terakhir, Le. Mungkin ini himbauan khususnya orang-orang yang sudah punya uang lah di tanah perantauan juga melirik investasi di kampung halaman kita. Lalu pesan juga untuk anak-anak muda yang baru lulus misalnya, jangan ujuk-ujuk ingin ke Jakarta seperti madu di sini gitu. Apa pesan kedua hal itu? Banyak ya. Tadi saya sudah sampaikan ada ancaman serius di Bonapasokit. Jadi jangan biarkan ini untuk jangka panjang kehancuran ya. Jadi Bonapasokit itu hanya tinggal kenangan. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah terberkati di tanah rantau, berliburlah. Awalnya berlibur, nanti Anda akan lihat sendiri peluangnya. Memulai dengan terbiasa ke kawasan Danau Toba berlibur ya? Iya, berlibur. Berlibur di luar negeri itu hal biasa, tapi berlibur di Bonapasokit itu baru prestis. Jadi sesuatu yang keren. Jadi awali dengan berlibur, nanti dari situ mungkin Anda akan lihat ada peluang-peluang. Nah, ketika Anda sudah masuk menekuni peluang itu dengan cepat, tanah leluhur kita itu berubah. Jadi, terus. Jadi bagi anak muda yang baru lulus, memang tidak saya sarankan untuk pulang ke kampung. Tapi bagaimana mereka punya keterampilan agar mereka juga nyaman berkarya di kampung halaman? Ya, jadi kalau anak muda yang maksud saya anak muda yang lulusan di kota di kota ya. Ya, sebaiknya mencari pengalaman dulu, cari jaringan, ya. Itu nanti dibawa ke Bonapasokit. Jadi kita dari Bonapasokit menjadi manusia global, bukan dari kota besar. Kalau di Jakarta jadi manusia global itu hal biasa, tapi Anda tinggal di Parlilitan, tinggal di Dolo Sanggul, tinggal di Arian Boho, manusia global, Anda bisa mengakses dunia. Kalau orang Jakarta bisa libur ke katakanlah ke Prancis, ya Anda juga harus bisa. Walaupun Anda tinggal di Arian Boho dan berusaha di sana. Gitu loh. Kalau jadi manusia global berarti bahasa Inggris harus dikuasai dong. Ya, dikuasai dalam arti Anda bisa menyampaikan pesan. Ya. Tidak harus seperti orang Inggris. Tapi Anda harus tahu bagaimana menyampaikan pesan. Anda mau jualan telur, jualan kopi, ya Anda harus tahu menyampaikan ini. Saya mau jual kopi. I want to sell coffee. Sesimpel itu saja. Baik, Le. Edward Tigor Siahaan, terima kasih kesempatannya berbincang-bincang di Suara Tapian. Demikian bincang-bincang kami, sahabat Suara Tapian. Seorang fotografer yang berhasil dan kembali ke kampung halaman, membuka usaha dan menggerakkan banyak anak muda. Terima kasih. Baik, mau lete godang Le. Mau lete.